Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulungagung. Saya Asi Nurdayani. Saya Nur Afika Sari. Dan saya Retno Nur Alifah. Kami akan membuat video coaching supervisi untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Retno, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Oke Ibu Retno, apakah benar hari ini Ibu Retno akan melakukan proses coaching? Iya Bu, benar Bu. Ya, Ibu Retno, sebelum melakukan proses coaching kali ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Ibu Retno. Nanti selama coaching, antara coach dengan coaching nanti akan saya amati, kemudian juga akan saya nilai apakah nanti sesuai dengan rubrik penilaian coaching itu sendiri. Yang mana nanti akan saya nilai. Yang pertama, apakah nanti dari proses coaching Ibu Retno sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Kemudian yang kedua, apakah nanti Ibu Retno sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian nanti akan saya juga dengarkan secara penuh jawaban ataupun respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Retno. Kemudian nanti di sisi lain harus disesuaikan juga nih dengan prinsip coaching, yang mana prinsip coaching ini terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan menggali kompetensi ataupun potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi ini, Ibu Retno ada beberapa hal yang mau saya tanyakan juga kepada Ibu. Kira-kira nih Ibu Retno, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi untuk proses coaching ini ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu diantaranya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Ibu. Oke, jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu dari dua kompetensi ini, kompetensi spesifik apa nih yang mau Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah di mendengar dengan aktif Ibu, supaya di sini saya dapat menggali potensi yang dilakukan oleh coaching sehingga mereka dapat menemukan ide-ide untuk memecahkan masalah mereka. Ibu Retno, kaitannya dengan indikator pencapaian, kira-kira bagaimana nih indikator pencapaian apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Oke, untuk indikator ketercapaian yang ingin saya capai ini adalah saya ingin menerapkan coaching ini dengan alur cerita secara runtut, sehingga saya dapat membantu coaching untuk menemukan ide-ide untuk sebagai solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya, benar sekali Ibu. Nah, alhamdulillah ya Ibu ya, terima kasih Ibu Retno atas jawaban-jawabannya. Saya persilahkan Ibu Retno sore ini untuk dapat memulai proses coachingnya. Nah, nanti setelah coaching Ibu Retno selesai, saya harapkan nanti kita bisa bertemu kembali dan kita bisa ngobrol kembali gitu ya Ibu Retno ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Retno. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Asih. Kira-kira ini di pembahasannya ada apa ya nih kok tiba-tiba ketemu saya gitu. Bu Retno hari ini senggang kan? Nggak ada kelas? Alhamdulillah lagi waktu kosong ini Bu, ada apa ya? Baik, gini Bu Retno, sedikit saya mau berbagi rasa atau curhat masalah tadi. Saya barusan keluar kelas. Jadi saya ingin membagi keluh kesah waktu di kelas berhubungan dengan siswa yang ada di kelas saya yang hari ini ada kejadian istimewa begitu Bu Retno. Oke, kejadian istimewa yang seperti apa Bu? Jadi saya ingin berdiskusi tentang bagaimana kita menghadapi siswa yang lain daripada teman-temannya gitu Bu Retno. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu Asih dapatkan? Nanti saya berharap saya bisa mendapatkan solusi atau langkah bagaimana saya menghadapi anak yang tiba-tiba seperti itu gitu. Oke, terkait sikap anak ya Bu ya, ini kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Asih lihat dari anak tersebut? Kan kejadiannya begini Bu, hari ini itu pembelajaran bahasa Inggris.
Kemudian ada anak yang main HP karena HP-nya waktu sebenarnya HP itu tidak apa-apa ada di atas meja kalau digunakan untuk kamus. Tapi pada hari ini dia gunakan untuk medsos. Kemudian dia HP itu HP-nya letakkan di meja saya gitu, di meja guru. Dia maju ke depan dan HP itu dilempar. Ya silakan banting, dia bilang begitu pada saya. Kemudian dia keluar kelas, ngambil tas dan pulang. Itu Bu Hari. Kejadian istimewanya yang saya sampai terbengong-bengong yang berada di dalam kelas. Jadi kejadiannya seperti itu ya. Iya. Terus menurut Bu Asih nih, bagaimana sikap idealnya seorang anak itu dalam menyikapinya? Seperti itu Ki, apakah baik? Menurut Bu Asih bagaimana? Tentu saja enggak Bu. Karena kemarin waktu di awal kita masuk, kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian kita juga membuat keyakinan kelas yang di mapel bahasa Inggris saja begitu, bahwa kesepakatan kelasnya HP itu boleh digunakan kalau untuk kamus. Tetapi ternyata ada anak yang tidak mengikuti kesepakatan kelas tersebut. Oke, ini jadi dari pembelajaran Ibu sudah ada kesepakatan dan keyakinan ya. Terus dari skala 1 sampai 10, kira-kira siswa ini berada di posisi berapa ya Bu untuk sikap sopan santunnya? Saya juga baru tahu, jadi mungkin yang kejadian istimewa, tapi kalau sehari-hari dia juga selayaknya seorang siswa begitu. Hari ini mungkin dia hanya mencapai 5 begitu, karena sudah keluar kelas belum selesai, hanya 1 jam pelajaran belum sampai. Oke. Jadi tadi sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas ya Bu. Ini yang saya mau tanyakan lagi, dari skala 1 sampai 10 ya Bu, kira-kira anak ini berada di posisi yang mana ya Bu untuk sikap sopan santunnya? Kalau dalam pembelajaran sehari-hari sih tidak ada reaksi apa-apa Bu, cuma hari ini aja mungkin hanya mencapai 5 dia pada pembelajaran hari ini. Oke, sampai 5 ya Bu. Kira-kira untuk skala 5 ini dapat diperbaiki apa enggak ya Bu? Harusnya dan wajibnya iya. Jadi kalau diperbaiki Ibu inginnya di skala berapa? Kalau anak yang remaja mungkin di skala 8 atau 8,5. Oke, jadi antara 8 itu ya Bu ya. Terus untuk mencapai skala yang 8 itu usaha apa sih yang Ibu Asih akan lakukan untuk memperbaiki sikapnya anak tersebut dari yang tadi 5 menjadi skala yang 8 dalam sopan santun? Biasanya kalau di dalam kelas saya menerapkan kebiasaan, misalnya sambil bercerita tentang norma-norma kesopanan, kemudian mereka juga berdiskusi. Sambil berdiskusi juga diselipkan, diintegrasikan dengan bagaimana penerapan kesopanan di rumah atau dengan guru dan sebagainya. Begitu. Oke, kira-kira ada nggak sih strategi lain yang mungkin lebih dapat menggunakan anak tersebut? Harusnya kita pendekatan ya Bu ya, pendekatan kepada anak, kemudian menyerahkan kepada guru BK untuk kalau memang masih berlanjut tidak sopan dan masih sering meninggalkan kelas tanpa izin gitu. Oke. Menurut Bu Asih yang bisa langsung diterapkan sebagai strategi yang paling pas itu yang mana? Yang paling pas untuk sementara ini karena hari ini frontal sekali, mungkin ya dilakukan dialog dan pendekatan bahwa kenapa tadi begitu, apakah dari rumah sudah ada masalah secara intern dia atau ada masalah dengan temannya atau tidak bisa mengikuti pembelajaran atau dari dalam diri siswa tersebut mungkin ada masalah. Kemudian kalau memang dari sana tidak ada, ya mungkin dengan teman-temannya, apakah faktor dari luar dia ada masalah. Dalam pelaksanaannya nih ya Bu ya, kira-kira Bu Asih membutuhkan supporting system siapa saja yang dibutuhkan teman-teman untuk dapat berhasil? Untuk anak ini yang paling dekat adalah wali kelasnya gitu ya, wali kelasnya. Kemudian mungkin kita bisa berdialog dengan wali muridnya kalau misalnya diperkenankan untuk dihadirkan di sekolah.
kita bisa berdialog bagaimana backgroundnya di rumah gitu, dan guru TK-nya. Oke, kira-kira kapan nih ya Ibu Asih untuk merefleksikannya? Sesegera mungkin sih Bu, tidak sampai ke pembelajaran berikutnya, sambil di waktu luang saya dan mungkin waktu senggangnya anak bisa kita melakukan pendekatan dengan memanggil dia untuk berdialog secara face to face gitu, heart to heart. Oke, heart to heart ya intinya. Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa saja sih yang Ibu dapatkan? Saya seperti mendapatkan arahan untuk menyelesaikan tadi masalah yang saya hadapi di kelas. Jadi langkah demi langkah yang sudah Ibu paparkan tadi, sehingga saya bisa mengambil strategi untuk mengatasi yang anak-anak bersikap frontal di kelas. Oke, jadi hari ini Bu Asih sudah mendapatkan jawaban gitu. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah hari ini Bu Asih sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya. Semoga anak yang tadi yang sopan santunnya kurang dari skala 5 menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Diharapkan seperti itu. Saya tunggu kabar baiknya. Semoga ini bisa menjadi Bu, anak tersebut tidak mengulangi masalah yang ada seperti tadi. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Retno atas bimbingannya dan bimbingannya. Ternyata dengan berdiskusi itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Ada solusi dari sebuah masalah. Iya. Terima kasih. Iya, sami-sami. Jadi semuanya jangan dipendam. Oke, udah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Bu Retno, alhamdulillah ya setelah saya melakukan pengamatan tadi, alhamdulillah proses coaching dari para Ibu Retno tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan dari Ibu Retno sendiri setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya menjadi lega dan alhamdulillah dapat membantu coach saya untuk menemukan ide-ide dalam memecahkan masalahnya seperti itu Bu. Oke Bu, jadi setelah melakukan observasi tadi ada beberapa hal nih yang perlu saya tanyakan juga dengan Ibu Retno selaku coachnya tadi. Nah, kira-kira apa saja nih yang didapatkan oleh Ibu Retno selaku coach pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu ingin capai pada saat coaching tadi? Oke, untuk indikator ketercapaian, alhamdulillah di sini saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach Ibu. Di sini juga saya dalam kompetensi intinya coaching saya juga sudah menerapkan dalam hal mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik sekali Ibu. Nah, selanjutnya nih saya akan sampaikan hasil daripada observasi atau pengamatan saya selama Ibu Retno melakukan proses coaching tadi. Nah, dari catatan pengamatan saya, Ibu Retno, alhamdulillah saya lihat tadi Ibu Retno sudah menerapkan alur delta pada saat coaching. Nah, itu baik sekali untuk menuntun dan mengarahkan atau menggali ide-ide dan gagasan daripada coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu Retno tadi juga sudah cukup baik dalam melakukan proses coaching, terutama pada kompetensi intinya. Yang pertama tadi mendengarkan secara aktif, kemudian juga tadi ada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Ibu Retno ya? Iya Bu. Oke, nah kira-kira Ibu, tadi kan Ibu sudah dapat nih 2 kompetensinya yang sesuai dengan harapan panjenengan tadi sebelum melakukan coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil dari coaching yang telah dilakukan hari ini? Oke, jadi kompetensi yang sudah saya lakukan tadi kan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya. Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh supaya lebih dapat menggali lagi informasi yang coach perlukan. Salah mendapatkan. Oke, tapi ya baik sekali Ibu. Jadi baik sekali apa yang
disampaikan oleh Ibu Retno bahwasanya kompetensi inti dalam coaching ini sebaiknya bisa dilakukan dan diterapkan dalam proses panjenengan untuk melakukan coaching itu tadi. Nah, dari observasi kali ini saya kira cukup sampai di sini ya Ibu Retno ya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu Retno bisa tercapai dan lebih baik lagi pada proses berikutnya. Gitu ya. Ya, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.